saya ini screen aja. Oke, kenapa ada nilai waktu dari uang? Ini dikarenakan adanya eh, asumsi bahwa kita tuh selalu berusaha gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang, misalnya kita punya uang, gitu ya, berapapun itu, asumsinya untuk sebuah bisnis atau sebuah usaha, baik maupun dikonsumsi atau apapun itu tadi, itu tuh asumsinya uang itu kepake yang nanti diputar lagi untuk bisnis itu, untuk menambahkan nilai dari si uang itu. Jadi contohnya nanti di sini uang kalian akan tambah lebih banyak. Ini misalnya kalian sekarang punya 10 juta, terus kalian usahakan atau bisnisin, itu nanti uangnya itu nilainya bertambah. Nah, ini kenapa bertambah? Karena pertama di sini ada usaha atau dan usaha ini butuh waktu, makanya ada nilai eh, pertambahan nilai dari karena adanya waktu atau usaha. Nah, usaha ini bisa bermacam-macam. Jadi kalian mau apa namanya, mau dagang, mau bisnis, mau apapun itu nilainya akan berganti. Tapi asumsinya adalah eh, uang itu tidak didiamkan untuk diam aja gitu, jadi selalu diputar. Nah, ini kalau eh, kalian contohnya kalau kalian mau pinjam uang di bank gitu ya, di bank kalian pinjam uang 10 juta misalnya, kalian 10 juta kalian pinjam di bank, terus nanti banknya bilang oke, saya pinjamkan 10 juta, nanti setelah 1 tahun tolong balikan uang ini ditambah dengan 10% bunga gitu. Jadi si bank itu minta nanti di akhir tahun gitu, kalian harus balikin 11 juta. Dan di sini ada namanya bunga atau interest rate. Ini itu sama dengan interest rate ya, atau bunga gitu ya. Nah, ini adalah interest rate-nya. Jadi setahun itu kalian harus balikin sekian. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena bank yang mematok. Jadi bank itu mereka bersaing, angka 10% ini bersaing dengan yang lain. Jadi ada yang bank bilang, oh saya bisa ngasih perjanjian lebih dikit nih, 9%, atau ada yang bilang 8% gitu. Tapi mereka nggak bisa terlalu rendah karena nanti kebentur sama inflasi. Jadi inflasi Indonesia itu fluktuatif, tapi biasanya di sekitar ya di bawah 10%. Nah, itu bank mengikuti dengan itu dan mereka ngambil untungnya juga dari situ. Gitu. Terlepas dari ini ada riba gitu ya. Jadi saya dari sudut pandang keilmuan aja. Nah, kenapa kita uh, mau minjem uang di bank gitu? Karena misalnya kita mau usaha bisnis, misalnya jualan Thai tea gitu ya. Contohnya, kita pengen buka warung nih, Thai tea gitu, atau bubble tea atau apa aja sekarang yang lagi ngetrend. Nah, kita mau bikin usaha nih, terus kita butuh modal. Nah, kita hitung-hitung, kita butuh modal sekitar 10 juta untuk beli peralatan, untuk beli cupnya, untuk beli airnya, tehnya, dan macam-macam. Kita butuh modal awal 10 juta, contohnya aja. Nah, asumsi kita setelah kita hitung-hitung, oh kita per bulan bisa untung 10-20% nih. Berarti nanti di di bulan pertama, maksudnya satu bulan udah beres, itu kita dapat pemasukan 2 juta, ya kan? Nanti di bulan kedua itu nanti kita dapat pemasukan 2,2, sorry, 2,4, dan seterusnya. Jadi karena yang 2 juta ini nanti kita masukin lagi ke dalam bisnis, terus nanti diakumulasi. Nanti pada akhirnya kita di akhir apa namanya, akhir tahun kita mungkin bisa dapat 26 sekian, atau mungkin 30 juta. Nah, tapi nanti di akhir tahun ini kita harus balikin
uang ke bank sebesar 11 juta. Jadi kita tetap untung. Nah, di sini kalau dari bank, di sisi banknya atau di sisi yang meminjamkan uang, mereka mendapatkan keuntungan dari waktu ini. Jadi mereka tuh cuma minjemin doang, dari waktu ini adalah 10%. Mereka dapat dalam 1 tahun. Tapi di sisi kita dapat lebih banyak waktu, tapi karena adanya usaha juga. Usaha. Jadi karena adanya proses penambahan nilai dari sebuah uang itu, kita mendapatkan uang yang lebih banyak. Ini konsepnya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan tentang bunga sederhana. Jadi kalau si bank itu, contohnya, bank bilang, ya yang tadi contoh sangat sederhana adalah 10%, ya. Misalnya, I itu sama dengan 10%. Nah, kalau misalnya kita pinjam uang sekarang itu 10 juta, atau P itu present worth. Nah, nanti di masa depan, atau F-nya itu adalah future worth. Nah, F-nya itu menjadi 11 juta, karena ada ini. Nah, ini contoh yang disederhanakan gitu. Tapi kalian tidak akan menemukan kayak gini di kehidupan sehari-hari karena bank itu sistemnya adalah bunga terakumulasi gitu, atau compounded interest. Ini atau bunga majemuk. Jadi misalnya kita contohnya kalau kita pinjam uang di bank, misalnya ini saya gambarkan diagram cash flow contohnya. Jadi diagramnya yang di bawah itu masuk, yang itu keluar. Contohnya kita pinjam uang di bank sekarang, ini tahun ke-0 atau hari ini gitu, sebesar 10 juta. Jadi ada uang masuk ke kantong kita 10 juta. Nah, kita mau balikin dalam waktu 5 tahun, karena kita mau pinjamnya 5 tahun. 1, 2, 4, di tahun kelima. Nah, di sini kita harus balikinnya berapa sih? Kalau dengan rumus sederhana ini, berarti kan kita I-nya dikalikan dengan 5, jadi ada 50%. Berarti kita harus balikinnya 15 juta kan. Ini salah. Karena bank itu memberikan bunga itu tuh terakumulasi. Jadi contohnya, kalau kita balikinnya di tahun pertama, itu betul kita langsung naiknya 11 juta. Tapi di tahun kedua itu bukan 12, tapi kita mengambil hitungan tambahan 10% dari tahun yang sebelumnya. Karena kita belum bayar di tahun sebelumnya. Nah, di sini adalah 12,1. Jadi tambahan 10% dari sini, dari tahun sebelumnya. Dan nanti yang di sini, yang di tahun ketiga itu jadinya 13,31 dan seterusnya. Nanti sampai di tahun kelima itu F-nya udah 15, sekian. Jadi lebih besar karena itu bank itu memberikan bunga terhadap periode yang sebelumnya. Jadi bukan periode yang paling awal, tapi periode yang sebelumnya. Jadi itu terakumulasi terus-terusan. Nah, ini konsep ini perumusannya menjadi adalah seperti ini. Jadi ini nilai sekarang atau yang 10 juta ini kita kan minimnya sekarang, itu adalah P itu sama dengan present worth atau nilai sekarang. Jadi hari ini kita dapat 10 juta, itu nanti di masa depan itu seharga berapa sih atau setara dengan berapa sih. Nah, ini adalah F, yaitu future worth. Ini 15, sekian. Ini future worth. Ini setara dengan nilai nilai masa depan yang lebih besar. Nah, ini kenapa bisa lebih besar ya tadi, karena adanya bunga. Bunga itu kenapa, atau interest rate itu kenapa? Karena adanya usaha.
Kalau di bank emang mereka nggak ada usaha, jadi cuman mengandalkan waktu doang. Tapi kalau di kita, misalnya kita pakai untuk usaha atau apa, itu dipakai, itu akan menambahkan nilai terhadap uangnya. Nah, ini untuk mendapatkan nilai F ini, kita dirumuskan menjadi F sama dengan P. Jadi ini nilai P ini dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkat N. Jadi ini setiap setiap tahunnya itu kita mengambil dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Jadi bukan dari yang awal, bukan dari I kali N, tapi 1 plus I pangkat N. Jadi ini 100% ditambah dengan persentase bunganya dipangkat dengan periodenya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah karena ini notasi 1 plus N, 1 plus I pangkat N ini udah sangat lazim dipakai. Ini dinotasikan sebagai F per P, I, N. Ini karena saking seringnya dipakai. Nanti untuk kalau ini rumusnya masih sangat sederhana, jadi cuma 1 ditambah dengan persentasenya dipangkat dengan jumlah periode, tapi nanti makin mendalam itu rumus-rumusnya akan makin sangat kompleks, tapi karena itu sering dipakai, jadi ada notasi yang sederhana. Jadi ini cara bacanya adalah dicari F, diketahui P, diketahui I, sama diketahui N. Atau diasumsikan P, diasumsikan I, diasumsikan N. Kita mencari F, jadi F yang paling kiri. Nah ini berarti sama dengan F sama dengan P, F per P, I, N. Nah ini, notasi ini, itu kita bisa lihat nanti di tabel yang ada di buku. Nah, tabel ini udah sangat lazim dipakai. Angkanya udah dikeluarkan gitu ya, jadi kalian nggak perlu ngitung 1 plus I-nya, tapi kalian cuma perlu cari I-nya pakai tabel yang mana. Jadi contohnya, I-nya 24% nih, berarti kita cari tabel yang ini. N-nya berapa nih? N-nya misalnya 3 periode atau 5 periode gitu. Terus nanti kita cari notasi yang mana sih? Tadi kita carinya F per P, nah, berarti ini angkanya ini. Nah, di sini ada contohnya. Ya, kita cari yang I-nya 10%. Ini contohnya, kita mengambil I-nya yang 10%, itu N-nya adalah 5 tahun tadi, terus compound interest-nya, faktornya itu F per P, berarti kita dapat ini, nilainya 1,615, 105. Berarti di sini, kalau dengan contoh yang tadi, itu F sama dengan nilai sekarang 10 juta. Nah ini F per P, I, N-nya adalah dikali dengan 1,6 105. Nah, di sini berarti nilai F-nya adalah 16,105 juta. Ini yang harus kita kembalikan ke bank. Jadi konsepnya seperti itu.
ini konsep ini juga bisa dibalikkan ke kalau misalnya kita punya target atau punya capaian gitu ya, punya target usaha. Misalnya kita eh, punya teman gitu, terus teman itu pengen minjem uang dari kita. Jadi kita yang meminjamkan, terus nanti sistemnya bagi hasil. Nah, di sini contohnya kita punya modal, kita tapi nggak bilang ke temannya berapa gitu. Tapi temannya bilang, saya pengen usaha nih, tolong modalin saya. Dia pengen usaha bakso. Dia pengen usaha bakso, terus kita nanya, kalian bakso itu butuh modal berapa sih? Oh, sekitar 5 jutaan. Oke, terlepas dari itu, saya punya target dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan saya pengen apa namanya? Pengen punya uang untuk beli sesuatu gitu. Misalnya pengen beli motor atau bayar SPP atau apa, yaitu sebesar 15 juta. Berarti nah di sini kita punya target. Kita punya target di sini pemasukannya adalah 15 juta. Atau uang yang masuk itu 15 juta di bulan ke-6. Nah, di sini terus kita ngobrol-ngobrol dengan si teman kita ini, kira-kira estimasi pemasukan atau keuntungan per bulannya berapa sih? Gitu. Terus dihitung-hitung, oh rata-rata per bulannya untungnya 20%, 20% per bulan. Nah, kita berarti udah tahu I-nya, ini I, kita kira-kira 20% per bulan. Kita udah tahu N-nya itu adalah periodenya, dan kita udah tahu target pemasukan kita itu berapa. Nah, ini adalah F. Ini adalah F atau future worth. Ini adalah N. Nah, berarti yang ditanyakan ada berapa sih modal yang harus kita keluarkan untuk sekarang? Yaitu adalah P. Nah, dengan sistem tadi, dengan notasi yang tadi adalah P itu sama dengan F dikali dengan P per F. Karena kita mencari P, diketahui F, diketahui I, diketahui N. Nah, F ini itu 15 juta, P per F, 20%, N-nya 6. Nah, ini kalau kita cari tabel, kita cari ke tabel yang I-nya 20%, ini 12, ini 14, 15, 16, 14, nah ini 20 dengan N-nya 6, dan kita tadi notasinya adalah P per F, yaitu 0,3349. Kita dapat angkanya ini. Berarti di sini adalah 15 juta dikali dengan 0,3349, atau hasilnya adalah ini 5 juta 0235. Nah, ini adalah modal yang harus kita keluarkan di awal. Di sini. Ini adalah modal awal yang perlu dikeluarkan biar nanti di akhir bulan ke-6 itu kita bisa masuk uang sebesar 15 juta. Ini adalah setara ya, jadi pas kita di awal itu keluar, jadi kita mengeluarkan uang gitu. Ini uang keluar, ini uang masuk. Jadi yang di bawah garis itu yang masuk ke kantong kita, yang di atas itu yang keluar. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya. Ya. Kalau periodenya bisa tahun sama bulan ya, Pak? Bisa. Jadi N ini nilai N ini itu satuannya bebas. Tapi yang harus diperhatikan adalah satuan N yang di sini sama satuan I.
Jadi N ini bebas, mau dia 6 tahun, mau menit, mau tahun, mau bulan, mau hari, nggak masalah. Tapi yang penting N ini sama ini tuh selaras. Jadi misalnya kalau kita bilang I-nya itu 20% per bulan, berarti N-nya juga harus bulan gitu. Kalau misalnya kita N-nya tahun, berarti I-nya juga harus yang per tahun. Nanti kita akan belajar juga gimana cara mensetarakan nilai ini. Kalau misalnya I sama N-nya beda satuan. Gitu. Terima Ada lagi? kasih, Bang. Nanti kalau kalian di jalan gitu, eh, kadang ada yang suka kasih flyer apa namanya, eh, apa namanya jualan motor gitu ya, SPG apa ya SPB sama SPG gitu, mereka kasih flyer. Coba kalian ambil satu, atau misalnya HP, kalau nggak salah kemarin saya lihat Oppo itu di jalan Nasution tuh mereka juga bagi flyer gitu. Coba kalian ambil satu, terus kalian cek angka-angkanya, tabelnya itu, nanti tabelnya angkanya tuh harga yang awal, misalnya kalian beli cash sama harga yang kalau misalnya kalian cicilan gitu, terus dikalikan dengan jumlah periodenya, itu sangat jomplang. Nanti itu konsepnya. Jadi mereka akan mengambil untung dari waktu yang kalian pinjam. Jadi bukan untungnya hanya dari jualan, tapi juga dari situ. Kalau untuk di dunia konstruksi, itu contohnya adalah kalau kalian nanti di kontraktor, contohnya kalian butuh modal untuk sewa kren. Misalnya kalian dapat proyek bangunan 10 lantai gitu, terus ternyata 10 lantai saya butuh kren nih, tapi saya nggak punya modal. Nah, kalian misalnya pinjam ke bank atau pinjam ke badan keuangan yang lainnya. Jadi kalau untuk pinjam duit di konstruksi nggak cuma di bank, tapi ada juga yang memang spesifik memberikan pinjaman untuk konstruksi gitu. Terus nanti kalian hitung-hitungan, kalau misalnya saya pinjam di bank A, B, C, terus nanti saya butuhnya selama 6 bulan gitu, karena proyeknya 6 bulan, mana yang lebih untung gitu. Tapi kalian hitung-hitungan pakai rumus-rumus tadi nanti, dan nanti juga rumus-rumus yang akan berkembang di semester ini. Dan untuk ekrek yang paling sulit itu bukan hitungnya. Kalau hitungnya tadi kan cuma kali bagi, paling lihat tabel doang angkanya berapa. Yang paling sulit adalah dari si cerita itu atau dari sebuah soal dirumuskan menjadi sebuah tulisan matematis gitu, atau rumusan matematis. Yang paling sulit cuma langkah itu doang, tapi sisanya cuma kali bagi doang, terus udah habis itu dapet. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang konsepnya? Pak, mau nanya Pak, kalau I-nya nggak ada di tabel Ya. gimana Pak? Yang misalkan 21 gitu, kan ini nggak ada di tabel yang di buku. Oke. Ya, itu nanti kita ada dua cara kalau I-nya nggak ada di tabel. Pertama pakai yang rumus. Rumus itu sama I yang di tabel itu hasilnya sama. Nanti kalau kalian mau ngecek sendiri boleh. Kalau di sini di atas. Nanti kita akan belajar ini, rumus-rumus ini. Kalau rumus ini lebih dalam. Kalian kalau nggak ada I-nya nggak ada di tabel, kalian bisa pakai rumus-rumus ini. Atau cara lebih sederhananya, ini kan kayak gini rumusnya agak jelimet gitu ya. Jadi ini 1 plus I pangkat N minus 1, terus dibagi dengan I, dikali dengan 1 plus I pangkat N. Itu juga ada yang pakai I-nya kuadrat gitu. Ada yang pakai lebih heboh lagi. Itu bisa, saya nggak masalah. Dan emang di ini juga nggak masalah gitu ya.
Tapi ada cara yang lebih sederhana, itu ada pendekatan dengan cara interpolasi. Jadi nanti kalian cari I-nya, misalnya 21 nih, atau misalnya kita dapat I-nya itu 20,5. Karena ada di tabel, kalian cari yang ada di tabel yaitu 20 sama 22. Nah, itu kalian interpolasi, cari yang cocok untuk nilai I-nya yang nggak ada di tabel. Itu nanti kita belajar juga. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, tolong ini video-videonya ditonton biar lebih konsepnya lebih dalam. Kalau saya tadi cuma kulitnya doang, jadi biar apa? Biar ada idenya gitu ya. Konsepnya ini ngapain sih? Kita nanti buat apa sih? Dan nanti kalian akan kepake terus ini di kehidupan sehari-hari. Nah, terus kalau udah nonton ini, jadi silakan kalian tolong kerjakan ini. Soal-soal ada 7 soal latihan gitu. Ini bahasa Inggris, ini saya ngambil dari buku. Kalian bisa search sendiri nanti di buku. Ini 1.11, 1.12 buat kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate aja. Ini di copy paste Google Translate terus buat dicobain. Paling nggak udah pernah nyobain, terus paling nggak udah tahu konsepnya apa sih, kita harus cari apa gitu, apa tujuannya, apa yang dicari di soal ini gitu, dan cara-caranya kayak gimana. Nanti kita akan bahas di boleh di grup kalau kalian mau, kalau misalnya kalian mau tanya gitu. Dan nanti kita juga dalamin pas perkuliahan minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk ngerjain ini soal-soalnya. Ini ada di buku. Terus jangan lupa untuk absen. Mungkin cukup sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.